Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Auralia Sagina. Di video kali ini saya akan membahas tentang efusi pleura. Efusi pleura adalah suatu keadaan di mana terdapat penumpukan cairan dalam rongga pleura berupa cairan jernih yang mungkin merupakan transudat atau eksudat. Transudat berasal dari ultrafiltrasi membran dan mengandung protein yang rendah, sedangkan eksudat terbentuk dari sekresi aktif atau kebocoran membran dan mengandung protein yang tinggi atau dapat berupa darah atau pus. Selanjutnya, etiologi. Etiologi efusi pleura berbeda sesuai dengan penyakit yang mendasarinya, yang dapat berupa kondisi pulmonal maupun non-pulmonal. Etiologi efusi pleura juga diklasifikasikan berdasarkan jenis cairan transudat dan eksudat. Etiologi yang menyebabkan perubahan tekanan hidrostatik dan onkotik seperti penyakit jantung kongestif dan sindrom nefrotik akan menyebabkan efusi pleura transudat. Sebaliknya, etiologi yang menyebabkan inflamasi pleura dan atau penurunan drainase limfatik seperti infeksi paru dan keganasan akan menyebabkan efusi pleura eksudat. Kemudian, tanda dan gejala. Gejala efusi pleura lainnya yang umum terjadi adalah batuk kering, sesak napas, cegukan, nyeri di dada terutama saat batuk dan bernafas, sulit bernafas terutama saat terlentang. Kemudian komplikasi atelektasis, sepsis, emfisema pneumotoraks, penebalan pleura dan munculnya jaringan parut di lapisan paru-paru. Selanjutnya, penata laksanaan chest tube atau pemasangan kateter pada rongga pleura melalui sayatan kecil di dada. Kemudian thoracentesis, cara menusuk jarum ke rongga dada untuk mengambil cairan berlebih guna meredakan gejala sesak napas dan nyeri dada. Kemudian pleura drain, prosedur ini mirip dengan chest tube tetapi kateter dipasang dalam jangka panjang. Kemudian pleurodesis, yaitu prosedur penyuntikan zat pemicu peradangan seperti talc atau doxycycline ke rongga pleura. Kemudian ada operasi dilakukan dengan mengangkat jaringan pada rongga dada yang diduga menyebabkan efusi pleura. Selanjutnya yaitu pencegahan, yaitu dengan membatasi konsumsi minuman beralkohol, menghentikan kebiasaan merokok, menggunakan APD sesuai standar bila bekerja dengan bahan atau zat yang berpotensi berbahaya seperti asbes, melakukan pemeriksaan secara berkala ke dokter sesuai kondisi medis yang dimiliki seperti penyakit jantung dan penyakit autoimun. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas tentang konsep asuhan keperawatan efusi pleura. Konsep asuhan keperawatan efusi pleura yang pertama yaitu pengkajian. Identitas pasien pada tahap ini meliputi nama, umur, jenis kelamin, alamat rumah, agama atau kepercayaan, suku bangsa, bahasa yang dipakai atau status pendidikan, dan pekerjaan pasien. B. Keluhan utama. Biasanya pada pasien dengan efusi pleura didapatkan dengan keluhan berupa sesak nafas, rasa berat pada dada, nyeri pleuritik akibat iritasi pleura yang bersifat tajam dan terlokasi lir terutama pada saat batuk dan bernafas, serta batuk non-produktif. Kemudian, C. Riwayat penyakit sekarang pada pasien dengan efusi pleura biasanya akan diawali dengan adanya tanda-tanda seperti batuk, sesak nafas, nyeri pleuritik, rasa berat pada dada, berat badan menurun, dan sebagainya. Kemudian D. Riwayat penyakit dahulu, perlu ditanyakan apakah ia pernah menderita penyakit seperti TBC paru, pneumonia, gagal jantung, trauma, asistes, dan sebagainya. Hal ini diperlukan untuk mengetahui kemungkinan adanya faktor predisposisi. Kemudian E. Riwayat penyakit keluarga, perlu ditanyakan apakah ada anggota keluarga yang menderita penyakit yang disinyalir sebagai penyebab efusi pleura seperti CA paru, asma, TB paru, dan lain sebagainya. Kemudian F. Riwayat psikososial meliputi perasaan pasien terhadap penyakitnya, bagaimana cara mengatasinya, serta bagaimana perilaku pasien terhadap tindakan yang dilakukan terhadap dirinya.
Kemudian G. Pengkajian. Pola fungsi yang pertama yaitu pola persepsi dan tata laksana hidup sehat. Kemudian adanya tindakan medis dan perawatan di rumah sakit mempengaruhi perubahan persepsi tentang kesehatan, tapi terkadang juga memunculkan persepsi yang salah terhadap pemeliharaan kesehatan. Kemudian kemungkinan adanya riwayat kebiasaan merokok, minum alkohol, dan penggunaan obat-obatan menjadi faktor predisposisi timbulnya penyakit. Kemudian pola nutrisi dan metabolisme. Dan dalam pengkajian pola nutrisi dan metabolisme, kita perlu melakukan pengukuran tinggi badan dan berat badan untuk mengetahui status nutrisi pasien. Kemudian perlu ditanyakan kebiasaan makan dan minum sebelum dan selama MRS. Pasien dengan efusi pleura akan mengalami penurunan nafsu makan akibat dari sesak nafas dan penekanan pada struktur abdomen. Kemudian peningkatan metabolisme akan terjadi akibat proses penyakit pasien dengan efusi pleura. Keadaan ini umumnya terjadi pada pasien. Kemudian diagnosa keperawatan yang pertama nyeri akut berhubungan dengan pencederaan fisiologis. Yang kedua, pola nafas tidak efektif berhubungan dengan keletihan otot pernafasan yang ditandai dengan dyspnea, penggunaan otot bantu pernafasan, pernafasan cuping hidung. Kemudian intervensi keperawatan. Nomor 1, diagnosa keperawatan pola nafas tidak efektif berhubungan dengan hambatan upaya bernafas. Inspirasi atau ekspirasi yang tidak memberikan ventilasi adekuat, tanda mayor. Data subjektif, dyspnea. Data objektif, penggunaan otot bantu pernafasan, fase ekspirasi memanjang, pola nafas abnormal, tanda minor, DS obtornea, DO pernafasan purselip. Kemudian pernapasan cuping hidung, diameter toraks anterior posterior meningkat, ventilasi semenit menurun, kapasitas vital menurun, teknik inspirasi menurun, tekanan inspirasi menurun, ekskursi dada berubah. Kemudian standar luaran keperawatan Indonesia. Pola nafas. Setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 1x24 jam, maka pola nafas membaik dengan kriteria hasil, dyspnea menurun, penggunaan otot bantu napas menurun, pemanjangan fase ekspirasi menurun, frekuensi nafas membaik, kedalaman nafas membaik, ventilasi semenit membaik, tekanan ekspirasi membaik, tekanan inspirasi membaik. Kemudian standar intervensi keperawatan Indonesia. Manajemen jalan nafas. Observasi, yaitu dengan monitor pola nafas, monitor bunyi nafas, monitor sputum. Kemudian terapeutik, posisikan semi-fowler atau fowler, berikan minuman hangat, lakukan fisioterapi dada jika perlu, lakukan penghisapan lendir kurang dari 15 detik, berikan oksigen jika perlu. Kemudian edukasi, yaitu anjurkan teknik batuk efektif. Dan kolaborasi, yaitu kolaborasi pemberian bronkodilator ekspektora mutokolik jika perlu. Nomor 2, diagnosa keperawatan Indonesia. Nyeri akut berhubungan dengan agen pencederaan fisiologis. Tanda mayor, data subjektif, mengeluh nyeri. Data objektif, tampak meringis, bersikap protektif, gelisah, frekuensi nadi meningkat, dan sulit tidur. Kemudian tanda minor, data subjektif tidak ada, DO tekanan darah meningkat, pola nafas berubah, nafsu makan berubah, proses berpikir terganggu, menarik diri, berfokus pada diri sendiri, kemudian diaphoresis. Kemudian standar luaran keperawatan Indonesia, tingkat nyeri. Setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 1x24 jam, maka tingkat nyeri meningkat dengan kriteria hasil. Yang pertama, kemampuan menuntaskan aktivitas meningkat, keluhan nyeri menurun, meringis menurun, gelisah menurun, kesulitan tidur menurun, berfokus pada diri sendiri menurun, frekuensi nadi membaik, pola nafas membaik, nafsu makan membaik, pola tidur membaik,
Kemudian standar intervensi keperawatan Indonesia. Manajemen nyeri. Observasi, identifikasi lokasi, karakteristik, durasi, frekuensi, kualitas, intensitas nyeri. Identifikasi skala nyeri, identifikasi respon nyeri nonverbal, monitor efek samping penggunaan analgetik. Kemudian terapeutik, yaitu dengan berikan teknik non-farmakologis untuk mengurangi rasa nyeri, fasilitas istirahat dan tidur. Kemudian edukasi, jelaskan penyebab periode dan nyeri. Jelaskan strategi meredakan nyeri dan anjurkan memonitor nyeri secara mandiri. Kemudian anjurkan menggunakan analgetik secara tepat dan ajarkan teknik non-farmakologis untuk mengurangi rasa nyeri. Kemudian kolaborasi pemberian analgetik. Baiklah, sekian dari pembahasan efusi pleura saya pada video kali ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.